Sekarang kita nyampe babu amri ulatil umur birrifqi biri'ayahum, yang artinya bab tentang kepemimpinan, pemimpin yang adil, yang belas, yang kasih, yang sayang kepada rakyatnya. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga ada bab tentang pemimpin. Gimana caranya dipemimpin, terutama memimpin negara, memimpin suatu daerah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkanlah dirimu ya terhadap orang yang mengikutimu minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Maksudnya bagaimana? Seorang pemimpin, sebenarnya pemimpin itu bukan jadi bos, bukan nunjuk sana nunjuk sini, salah. Ya, pemimpin sebenarnya adalah pembantu. Ya, makanya Abu Yahya Hasan Baharun, kalau pondok Dalwa termasuk Abu Yahya Maliki, ditulis di pelang papan pondok itu bukan Roisul Ma'had, bukan pimpinan pesantren, tapi tulisannya Khadimul Ma'had, artinya pembantu pesantren. Nah, yang betul gitu. Jadi pemimpin negara, pemimpin daerah bukan pemimpin sebenarnya. Mereka itu pelayan, pembantu, melayani rakyatnya. Bukan malah rakyat melayani dia. Ini yang salah sekarang ini banyak. Sekarang ini rakyat ya melayani pemimpinnya. Yang betul, pemimpin melayani rakyatnya. Makanya Allah berfirman, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu, jadilah pelayan yang baik untuk rakyatmu. Sekarang ini kan banyak terbalik. Rakyat yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini kemarin di TV saya nonton di TV One, ya sejak COVID-19 corona, kekayaan pejabat bertambah yang tak masuk akal. Yang gajinya sebenarnya sebulan cuma 50 juta satu bulan, tapi ini yang setahun cuma bisa dapat 1 miliar, ini 1 tahun bisa kembang jadi 10 miliar. Bisa kembang jadi 100 miliar. Masya Allah. Pejabatnya kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini yang terjadi sekarang di negara kita Indonesia. Ya, kalau tidak percaya coba lihatlah sejauh-jauh. Yang jadi anggota dewan lah, DPR di Pontianak ya nih, kaya atau miskin? Ada enggak DPR kaya? Ada enggak DPR miskin? Ada. Coba carikan, saya carikan di Pontianak sejauh-jauh. Ada enggak di Pontianak dewan yang rumahnya masih ngontrak? Atau rumahnya kecil dari kayu? Tidak ada. Ada enggak dewan yang tak punya mobil? Atau punya mobil, jelek mobil? Tidak ada. Ya, Masya Allah kan, pejabat-pejabat, usah jauh-jauh, anggota dewan di Pontianak, Masya Allah, kaya-kaya, mewah-mewah. Tapi rakyat di bawah dia banyak yang miskin. Tetangganya masih banyak yang lapar. Tetangganya masih banyak yang nganggur. Ya, ini na'udzubillah akan diminta pertanggungjawaban. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya innallah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, terutama yang jadi pemimpin berlaku adil, wal ihsan berbuat baik. Jangan semena-mena terhadap rakyat yang dipimpinnya. RT jadilah RT yang baik, RW jadilah RW yang baik, sampai ke atas jadilah pemimpin yang baik. Wa ita'idil qurba, dan jangan lupa oleh Allah diperintahkan banyak memberi kepada kerabat-kerabat dekat. Jadi Bapak Ibu ya, sedekah yang paling bagus nih sedekah kepada keluarga kita yang miskin daripada orang lain yang miskin. Kita punya tetangga, punya kawan miskin, juga kita punya keluarga yang miskin. Lebih bagus kita sedekah ke keluarga kita yang miskin. Kenapa? Karena ketika kita sedekah kepada keluarga kita miskin, kita tambah akrab, hubungan ke keluarga tambah dekat. Ini kadang-kadang kan kita terbalik. Kita sedekah jauh-jauh sana. Orang Sungai Jawi sedekahnya di Siantan, sedekahnya di Kota Baru, ya, sedekahnya jauh-jauh. Tapi tetangga sebelah rumah dilupa. Keluarga dia masih banyak yang miskin, sepupunya miskin, tak punya rumah, masih kontrak, iparnya miskin, ya, apalagi birasnya miskin, masih banyak yang miskin.
Jadi yang paling bagus kata Allah dalam Al-Quran, wa ita'idzil qurba, sedekahlah kepada kerabat kita, family, keluarga. Terus wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi, dan Allah juga melarang kita untuk berbuat keji. Berbuat keji contohnya perzinahan, ya perselingkuhan, berjudi, nyabung dan lain sebagainya, narkoba, mabuk-mabukan, wal munkar, dan berbuat kemungkaran. Ya kemungkaran, apa kemungkarannya semua? Kemaksiatan itu kemungkaran. Zalim kepada rakyat juga kemungkaran. Terus wal baghi, dan kezaliman. Wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah pelajaran bagi kita semua agar kita selalu bisa mengambil pelajaran. Terus disebutkan dalam sebuah hadis, qala sami'tu Rasul an Ibnu Umar radhiyallahu anhu magal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar suatu hari Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu presiden. Imam pejabat. Imam bupati, itu masuk imam. Kalau imam sini, ini imam gang RT. Yang agak lebih luas lagi RW, itu imam juga. Lebih luas lagi lurah, lebih luas lagi camat, lebih luas lagi wali kota, bupati, terus gubernur, terus menteri, terus presiden. Ya, ini imam. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin adalah penanggung jawab dan akan dimintai tentang pertanggungjawabannya. Walaupun dia ini pemimpin, andaikan ada pemimpin, Masya Allah, pemimpinnya adil, pemimpinnya bagus, rajin, ahli ibadah, tidak maksiat, tetap dia akan sulit masuk surga. Kenapa? Walaupun dia bagus, ahli ibadah, ketika nanti di surga, banyak pertanyaan, pemimpin itu banyak pertanyaannya. Tidak langsung masuk surga, ditanya dulu, banyak pertanyaannya. Bahkan bisa-bisa dia tergelincir masuk neraka. Oleh Allah ditanya, selama kau jadi pemimpin, umpamanya nih ya, selama kau jadi presiden, ada enggak rakyat kau yang miskin? Ya, enggak ada ya Allah, enggak ada. Oke, mulut kau bisa bohong, tangan tak bisa bohong. Tangan ngomong, kata siapa tak ada. Banyak tuh, dekat Pondok Al Jihad masih ada berapa rumah, dekat tikungan tuh, ada 3 rumah bersusun tuh. Terus tiap Jumat, coba kau lihat tuh tiap Jumat di Masjid Al Falah, berjejer orang ngantri, bukan orang kaya tuh. Bukan dia nunggu-nunggu nak selfie-selfie, tak ada. Nunggu orang balik dari Jumat tuh. Sampai 50 orang. Biasa lihat kan? Penanggung jawab. Ditanya lagi oleh Allah. Udah lolos nih tanggung jawab yang masa orang miskin. Walaupun banyak orang miskin tapi diberi bantuan. Mau masuk surga. Tunggu lo, tunggu. Belum bisa masuk ditanya lo. Ketika kau jadi presiden, pemimpin, ada tak tempat maksiat yang kau biarkan? Ada tak? Ada tak kira-kira? Banyak tak di Pontianak tempat maksiat? Banyak. Tempat pelacuran belum, Bu. Saya udah berapa kali cerita. Kalau udah cayak ni, udah cayak. Nanti malam jam 1. Pergilah di depan Hotel Mahkota tu. Tapi tak usah pergi nak, tak balik lagi, tak usah. Lihat ya lewat. Saya biasa kan hari ini. Ni kita belok ni. Lihat ni. Oh banyak berjijir. Ya. Dibiarkan di situ. Padahal di situ dekat dengan kantor polisi dekat. Ya kantor polisi dekat pelabuhan ada kantor polisi. Sampingnya ada kantor ABRI kan, Korem ada. Apakah mereka tidak melihat? Oh tak mungkin. Bandar narkoba ya orang ngisap narkoba bertapuk-tapuk dalam kolam hutan ketahuan, masa depan mata tidak ketahuan. Hati-hati, itu diminta pertanggungjawaban. Ya. Apalagi meminta pertanggungjawaban. Ada enggak ketika kau menjabat, kau dolim enggak kepada ulama? Dolim enggak kepada Habib? Sakit. Sulit ya. Mau masuk surga ni sulit ya. Na'udzubillah. Makanya lebih bagus enggak usahlah masuk. Kayak saya kemarin tuh karena saya tuh disuruh Abi. Sebenarnya saya ini paling benci politik ya. Cuma karena oleh Abi suruh, Abi bilang gini. Aku udah jadi penceramah, kau jadi penceramah. Udah sama dah. Cuma belum sama, aku nih pernah jadi dewan 2 periode. Kau belum. Nah, coba kau calon. Saya ini sebenarnya tak suka. Nah, cuma karena Abi disuruh ya bismillah lah nyenangkan orang tua kan. Tapi saya pun niat dalam hati saya tidak mau jadi. Makanya saya tidak bergerak kayak dewan-dewan lain. Kalau dewan lain kan kayak cacing kepanasan. Ya, tak peduli duit tak duit masuk neraka haram tak apa, yang penting aku duduk. Saya ndak carilah suara cuma ndak terlalu kayak ulat bulu tak ada. Ya, memang dah tak niat.
Ya, kalau saya niat mungkin main duit. Alhamdulillah ketika saya kalah langsung sujud syukur alhamdulillah. Andai saya menang, wah bahaya. Sikit-sikit terasa gak duit haram tuh ya. Karena banyak sekarang nih kan, banyak proyek jalan. Ya anggaran dari pemerintah 300 juta. Dipotong di Jakarta sisa 2,5. Nyampe Pontianak disunat age sak 200. Nyampe ke dewannya disunat age sak 150. Udah dewan nyampe kepala pemborongnya disunat age sak 100. Udah itu nyampe ke Pak RT, kenapa RT disunat age. Hati-hati yang nyunat-nyunat ya, nanti kena malaikat disunat age baru terasa. Makanya jangan heran kenapa sekarang ini jalan-jalan banyak rusak. Kenapa? Karena bukan banyak pemborong, banyak pembohong. Ya ngerti Pak Bu? Bukan pemborong yang banyak sekarang, pembohong. Semen sebenarnya 1 kali 3, 1 semen 3 pasir dibantai 1 kali 10. 2 bulan hancur jalan. Ya, ini makanya ngeri ya. Terus, mana tadi kan angin. Warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, juga kita sakit Pak sebagai suami Pak. Walaupun Bapak rajin ke masjid nih Pak, belum tentu masuk surga Pak. Nanti dulu. Kita udah belembain. Ada ramah-ramah yuk. Jamaah masjid lah kan, yuk masuk surga. Kata malaikat. Mau udah nak masuk nih, udah nak buka pintu. Nak malaikat Ridwan penjaga surga. Tunggu lo. Kutanya lo, kau kan udah kawin kan? Udah, berarti kau kepala rumah tangga. Tanya lo. Bini kau biasa pakai jilbab. Alhamdulillah malaikat pakai jilbab. Tapi pakai jilbab masih nampak rambut. Kadang-kadang nampak rambut malaikat. 1 dihitung kan malaikat. 1 dah salah kau. Tunggu lo, belum selesai. Belum. Terus bini kau biasa kalau pergi acara kawin pakai baju ketat-ketat tak? Ya, nyembol-nyembol tak? Iya nyembol Pak malaikat, depan nyembol, belakang nyembol. 2 dah salah kau ya. 2. Terus bini kau biasa ngumpul enggak dengan tetangga cari-cari kutu tu? Biasa malaikat. Suka ngomongkan orang enggak? Dia paling suka ngomongkan orang malaikat. 3. Dihitung anak malaikat nih. Nanti baru ditimbang. Yang bapak rajin ke masjid 5 waktu, rajin ikut majelis, rajin hadir tahlilan, sholawatan, ditimbang. Ini sebelah kanan amal ibadah kita, sebelah kiri ini dosa kita sendiri, dicampur dosa istri, dicampur dosa anak, banyak nih. Siapa yang paling berat? Kalau lebih berat ini, surga. Kalau lebih berat kiri, neraka loh. Ya. Mudah-mudahan kita semua selamat ya. Ibu juga gitu Bu. Kata Nabi, apa kata Nabi? Nggak enak juga jadi istri. Kata Nabi, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha wa mas'ulah an ra'iyatiha. Ibu sebagai istri juga punya tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ibu udah belambai dah. Aku kan enggak apa-apa. Aku buat dosa, suami aku yang kena. Tak ada urusan dengan aku. Berarti aku masuk surga. Ketika nak masuk surga, tunggu kena malaikat tunggu lo. Ya, kau nak masuk surga mana? Kau kan banyak dosa, tapi kan suami aku yang tanggung jawab. Kau kan dosa. Pertama dosa kau sendiri, kau tanggung jawab enggak? Selain itu suami kau dapat. Yang kedua, ketika kau betul enggak mengelola duit suami kau tu? Untuk apa tu duit kena suami kau bre? Itu sebenarnya kan untuk beli keperluan rumah tangga. Tapi kau tak ada adil, kau tidak berlaku bijaksana. Suami kau enak-enakan dengan kawan-kawan kau tiap hari makan ke mall, makan di KFC, makan bakso di Pak Sabar tiap malam dengan kawan kau. Tahu suami kau masak di rumah, masak telur goreng sendiri. Kau berselfie-selfie nyaman-nyaman kau, emas gelang kau 20 butik. Suami kau tak kasihan tak makan tempe di rumah. Hati-hati Bu. Ini terjadi Pak. Jadi sebenarnya mohon maaf. Sebenarnya yang bagus nih, kalau betul bapak ikut Nabi Muhammad, yang betul tuh suami yang megang duit, bukan istri yang megang duit. Ini yang betul. Kecuali duit istri udahlah pegang sendiri. Ini banyak sekarang tak ada. Kenapa? Karena banyak suami ikut grup WA DKI di bawah ketiak istri. Takut bini. Abi itu Abi. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad beliau yang megang duit. Istrinya punya bre. Nggak ada istri Nabi yang megang duit. Abi pun gitu. Abi yang megang duit. Istri saya megang duit. Istri saya tidak pernah tanya. Ya duit emas berapa, di bank berapa, enggak tahu.
Ya, enggak tahu duit saya berapa, enggak tahu. Pokok dia punya perlu, selama keperluan itu betul-betul perlu, saya beri. Enggak perlu, enggak saya beri. Mama dia ngelihat di Shopee, ah nih bah bagus nih bah, mau beli. Lihat, ah tak ada perlu, enggak jadi, tak usah. Enggak usah. Tapi kalau memang perlu untuk keluarga, beli. Itu yang bagus. Nih kadang-kadang kan enggak, Bu. Banyak suami dia dapat kerja, semua diberi istrinya. Ya, akhirnya suami tak punya wibawa. Ketika suami tak megang duit, minta duit rokok, dek mintalah 20 duit rokok, padahal duit dia seorang kan. Apa kata istri? Maka kau tuh bang, marah rokok terus 20 terus. Yang punya duit siapa nggak pula kau jadi ngomel aku? Betul Bu? Istri soliha Bu, istri soliha. Nih Bu, nanti balik nih praktekkan. Ibu nanti Bu balik ke rumah, langsung ibu berikan semua duit tuh. Udah bang, kami ndak mau megang agak duit bang. Kepala rumah tangga kan abang. Udah, duit abang pegang abang. Dan duit kami pun pegang abang. Apa kata abang? Kami ikut abang je lah. Ini istri soliha. Tapi payah. Yang banyak tuh suami belum duduk. Belum duduk nih baru datang. Belum turun dari motor. Udah tunggu. Mana. Langsung mana. Ini istri tak bagus nih. Ya, jadi istri yang solihah biar suami yang megang kepala rumah tangga. Istri saya begitu Bu. Dia minta 2.000. Ini biasa ada hari nih. Saya duduk di luar dengan istri saya. Ada mamang lewat. Hari biasa ada. Belah. Bah, minta duit 2.000 bah. Mau beli bentol. 2.000 minta ke saya. Jadi kita berasa punya harga diri. Wah, 2.000. Beri 2.000 tak usah lebih. Dia kan minta 2.000 bukan 2 juta. Tapi ini sekarang banyak terbalik. Suami yang punya duit, istri yang megang, malah suami minta 2.000, udah tak ada diberi diomel lagi. Ya Allah. Itu tanggung jawab ibu sebagai istri ibu. Nanti balik ya, saya mau tahu nanti malam Selasa depan yang masih istri yang megang beri tahu saya Pak. Tahu saya ikut tak bagi cari guru lain. Ya biar ibu punya suami ibu tuh merasa dia punya harga diri. Suami kan kepala rumah tangga. Terus, wal khadim ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatih wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Suami akan diminta pertanggungjawaban, istri akan diminta pertanggungjawaban. Guru saya sama nih. Ya, guru, abi akan diminta pertanggungjawaban tentang santrinya. Gimana mendidik santrinya? Betul enggak mendidik santrinya? Itu sakit. Terus, wan Abi Ya'la Ma'gal bin Yasar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ma min abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah. Yang artinya begini, tidaklah seorang hamba kata Nabi yang Allah berikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Jadi tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, lalu dia meninggal dunia. Udah dapat berapa tahun mimpin, lalu dia meninggal dunia. Yauma yamutu wa ghashun li ra'iyati. Dan pada waktu dia jadi pemimpin, dia zalim kepada rakyatnya. Rakyatnya tambah miskin, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Zalim kepada rakyatnya, zalim kepada para ulama, zalim kepada para habaib. Apa kata Nabi Muhammad? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Surga haram, neraka halal, akan dilemparkan ke api neraka. Pemimpin yang tidak adil. Nah, ini naudzubillah, sakit jadi pemimpin, bukan enak. Iyalah, oke lah. Sekarang enak, mewah kan? Duit puluhan miliar, ratusan miliar, triliun, oke. Sebentar. Ya ingat, ya nanti mungkin ada yang dengar para pemimpin-pemimpin. Ya pejabat, dewan. Tidak apa-apa. Sekarang kalian kaya, oke. Tapi ingat ya, tak lamanya hidup di dunia. Kita paling lama apa kata Nabi Muhammad? Amar ummati baina sittin wa sab'in wa ma zada ala dzalika faqalil. Umur umatku kata Nabi, umur kita nih antara 60 70, yang lebih dari 70 ada, tapi sedikit. Ya anggaplah kita paling lama 70. Kalau anggota dewannya, pemimpinnya umur 50, berarti 20 tahun lagi dia mati. Kalau masih hidup 20 tahun lagi. Jangan kira Soeharto ya tuh. Soeharto presiden paling kaya dulu, kaya mati. Sebenarnya Soeharto pinginnya enggak mati. Andai kan nyawa bisa dibeli, bayar. Duit tak berseri Soeharto tuh. Bukan cuma miliar, triliun.
Tak berseri. Andai kan malaikat bisa dibayar, disogok. Udah malaikat, aku nak sogok kau 10 triliun ya, tambah aku 10 tahun. Ya andai kan bisa sogok enak. Tapi hati-hati, tidak selamatnya hidup dunia. Nanti kalian para pejabat, kalian pasti akan mati. Ingat, akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Terus Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis segala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Alal muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyamura illa ayyumara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Ini bagus nih hadisnya. Apa kata Nabi? Setiap muslim kita nih Pak, wajib mendengarkan, wajib taat kepada pemimpin kita. Paham? Jadi kita ini wajib taat pada pemimpin. Gubernur, bupati, wali kota, presiden, wajib kita taat. Apa saja yang dia perintahkan, wajib kita taat. Suka tak suka, setuju tak setuju, wajib kita taat kepada pemimpin kita. Nah, banyak orang baca hadis sampai situ. Dengar tuh, wajib taat pada pemimpin. Tak ada kau lanjutkan hadis tuh. Hadis ada lanjutannya. Apa kata Nabi Muhammad? Illa ayyumara bi ma'siyatin. Kecuali kalau pemimpinnya nyuruh maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau ada pemimpin nyuruh kita maksiat, enggak usah taat, enggak usah ikut. Ada pemimpin pamannya ngelarang kita sholat. Ada pemimpin ngelarang kita Jumatan. Ada pemimpin ngelarang ibu pakai jilbab. Ya, ini tidak boleh kita taat, tidak boleh kita ikut. Tapi kalau pemimpinnya nyuruh kita bagus, nyuruh kita yang baik, wajib kita taat. Tapi alhamdulillah untuk di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia masih bebas ya, sholat bebas, apa pakai jilbab, alhamdulillah masih bebas ya. Kecuali ada dulu masih zaman saya masih kecil itu, sekolah sanawiyah 1 negeri itu laki-lakinya pakai celana pendek. Padahal sekolah sanawiyah, madrasah sanawiyah negeri. Ya, pakai celana pendek, mungkin masih dapat kali segini sanawiyah. Yang perempuan pakai jilbab, tapi roknya pendek segini. Nah, mungkin ada yang dapat dulu sekolah, zaman dulu. Sekarang alhamdulillah udah rata-rata sekolah udah nutup aurat ya. Cuma sebenarnya ada beberapa sekolah tidak bagus. Ada sekolah pakai celana perempuan, bu, pakai celana perempuan tak boleh, haram. Tapi saya lihat ada anak Pak Ustadz tuh pakai. Jangan lihat anak Pak Ustadz. Malah mau contoh istri Nabi, contoh putri Nabi, bukan contoh anak kiai. Anak kiai, anak Nabi yang masuk neraka. Ada anak Nabi Nuh namanya kan masuk neraka. Istri Nabi Lut masuk neraka. Apa ge cuma anak kiai? Ngerti bu? Kenapa tidak boleh perempuan? Kenapa tidak boleh perempuan pakai celana? Karena kalau perempuan pakai celana nampak bentuk tubuhnya, bentuk pahanya nampak, haram dah. Terus bentuk bodi belakang nampak. Tidak bisa. Kecuali boleh ibu pakai celana. Ini boleh pakai celana bu ya. Celana Pak Lau. Tahu celana Pak Lau? Yang kendur ini. Oh kendur. Ini kendur. Jadi bentuk paha tak nampak. Bentuk betis tak nampak. Dan pakai baju panjang. Panjangnya segini. Jadi bentuk bodi tak nampak. Nah, gitu bu. Itu boleh. Tapi kalau tidak pakai tidak kendor. Pakai celana yang epas. Sekarang ini kan musim celana apa nama tuh? Legging, legging. Ih ngeri saya lihat itu legging tuh. Ya. Kecuali istri bapak. Kalau istri di rumah enggak apa-apa pak. Bapak boleh pakai legging boleh. Bahkan bagus bu. Depan suami ibu pakai legging. Malam ini pakai legging. Besok malam ibu beli baju poluan. Besok malamnya baju pramugari. Enggak apa-apa. Besok malamnya pakai cadar jadi orang Arab. Enggak apa-apa boleh. Ya, ini banyak perempuan pakai celana. Enggak boleh bu ya. Pakai celana perempuan haram. Enggak boleh karena menampakkan bentuk tubuh. Kalau laki-laki gimana? Boleh enggak laki-laki pakai baju ketat? Boleh. Celana ketat? Boleh. Laki-laki pakai celana renang tuh kan ketat. Enggak apa-apa laki-laki. Karena enggak ada laki-laki dalam sama-sama laki-laki. Kalau ada orang gila. Mama ada budak-budak pakai celana renang. Ada enggak laki-laki? Ada enggak kira-kira laki-laki yang lihat gitu? Ada. Coba perempuan pakai baju celana legging, kira-kira di gor. Nah, di gor tuh banyak perempuan pakai celana ketat-ketat gitu. Nah, lewatlah depan laki-laki. Oh, laki-laki sengit mata dia tuh. Ya. Nah, enggak boleh bu ya. Bapak pun gitu pak, jangan tenang-tenang. Bapak masya Allah, istrinya enggak pakai ketat, tapi anaknya pakai ketat.
Banyak orang tua sekarang nih kalah ke anak. Ya, udahlah tak kuasa aku. Udahlah, Pak, kami nak keluar, Pak. Tak boleh pakai celana. Anak saya padahal belum balik. Anak saya yang nomor 1, mondok di Al-Jihad, tak boleh balik. Ya. Kecuali kalau ada perlu baru dipanggil kadang-kadang. Tak boleh pakai celana, anak saya tak boleh pakai celana. Ya. Padahal belum balik, sudah saya latih, tak usah pakai celana. Istri saya, tak ada pakai celana, tak boleh pakai celana, tak boleh. Tapi anak celana yang kendor, tak boleh. Legging boleh. Enggak boleh jadi boleh di kamar berdua kan kita. Enggak boleh. Terus hadis terakhir Nabi bersabda ai bunai an A'id ibn Amr annahu dhahal ala Ubaidillah bin Ziyad. Suatu hari A'id bin Amr bertamu kepada Ubaidillah bin Ziyad fagal. Kemudian beliau berkata, ya ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu hari aku pernah mendengar Nabi bersabda, inna syarrar ri'a al-hutamah. Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat ialah pemimpin yang zalim. Fa iyyaka an takuna minhum. Jangan kau sampai jadi pemimpin yang zalim. Ya, jadi lebih bagus kita kalau ke depannya enggak usahlah jadi pemimpin-pemimpin dia. Enggak usah jadi dewan apa, tak usah. Ngeri. Daripada halal dengan haram tuh lebih banyak haram, Pak. Ini anggota dewan sendiri yang cerita ke saya nih. Memang dia mau halal tapi tanpa terasa tuh ada barang-barang haram yang termasuk. Tak sadar. Contoh kadang-kadang di kantor ngumpul-ngumpul dengan kawan sama-sama anggota dewan nih kan. Ditraktirlah kopi lah, traktirlah makan dah kenyang baru cerita. Duit apa tadi itu? Biasalah, cantepi. Tak sadar masuk di perut kita. Sikit-sikit tak sadar. Lebih bagus udahlah kita jadi gini-gini jalan dia. Yang kerja bangunan dah bangunan, yang jelas halal 100%, yang berdagang-berdagang, yang apa lagi jualan-jualan, yang kerja gojek-gojek. Dah itu ya lah, tak usah macam-macam lah. Ya, dah tinggi-tinggi tak usah. Cukup saya jadi contoh kemarin. Udah, alhamdulillah saya bersyukur saya gagal, Allah selamatkan dari barang-barang yang haram ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan dari perkara-perkara yang haram. Amin. Baik, sebelum saya lanjut kita fikih, mungkin ada pertanyaan tentang bab tadi, ada bab yang lain dipersilakan. Kalau makin diserahkan sama orang yang tak bertanggung jawab itu kan makin rusak negara ini. Kalau seumpamanya orang yang baik-baik dan dia ajak lah, tahu saya ikut jadi pemimpin di daerah atau daerah apa, otomatis kan yang duduk di atas orang-orang yang tak benar semua. Nah itu gimana? Ya bagus. Ya, maksud saya kalau ada pemimpin yang mampu, yang betul-betul mampu dan dia bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau kita nih tak usah nak bercalon. Kita semua nih. Tapi kalau secara nasional ada yang bagus, umpama contoh untuk sementara yang bagus ini kan calon presiden yang akan datang ini kan Anies Baswedan. Untuk sementara nih, umpama dan tidak ada calon yang lebih bagus. Yang calonnya Anies Baswedan dan yang lain musuhnya ya yang biasa-biasalah, yang kita kenal lah, yang kiri-kiri lah tuh ya. Tidak ada lagi. Ya, udah kita minta fatwa ke ulama, minta fatwa ke habaib. Ulama dan habaib paling banyak dukung apa? Ya udah kita ikut dukung dia. Tapi andaikan kita sendiri, untuk kita sendiri nih, udah lebih bagus ke depannya tak usah. Pasrahkan ke yang lain. Kecuali kalau kita mampu, enggak apa-apa. Yang penting kita mampu, bisa merubah, bisa lebih bagus, dan kita bisa jauh dari perkara-perkara yang haram, dipersilahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan, ngeri. Nah, tapi kalau umpama mampu silakan. Tapi ingat, konsekuensinya nanti siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, lebih enak gimana? Lebih enak untuk kita yang hadir di masjid ini, lebih enak ya udah ya gini lah, hadir majelis, ya sholat 5 waktu. Yang mau mimpin berikanlah ke orang-orang yang lain tapi yang betul-betul bagus. Jadi kalau nak milih pemimpin, lihat pemimpin yang menurut ulama bagus, itu kita ikut. Bukan menurut kita ya. Bukan menurut kita. Ya, umpama ke depannya ada anggota dewan. Ada anggota caleg dewan-dewan. Kita tidak tahu. Ya, caranya kita pergi dapil barat. Kita pergi ke ulama yang
memang ulama tersebut jadi panutan kita. Jadi panutan kita. Dan ulama tersebut tidak masuk politik. Ya, tidak ada masuk partai-partai. Nah, boleh. Kayak Abi mamanya nanya, Abi ini gimana nih Bi untuk Barat Bi? Abi dukung siapa Bi? Oh, si fulan. Terus kalau provinsi Abi dukung siapa Bi? Untuk presiden Abi dukung siapa Bi? Nah, karena ulama-ulama tidak sembarangan juga dukung. Ulama biasanya istikharah dulu, ya tidak sembarangan. Baik, ada lagi? Jadi pertanyaan yang bagus dari Bang Abdurrahman. Kalau mampu silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan pelajaran fikih tentang sholat berjamaah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu sholatil jamaah. Hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya? Al-mu'tamad annaha fardu kifayah. Pendapat yang paling kuat menjelaskan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila ada salah satu kelompok melakukan, maka semuanya gugur, tidak dosa. Contoh, umpama ini sesungai Jawi. Sesungai Jawi. Semuanya satu pun tidak ada sholat berjamaah. Satu pun tidak ada berjamaah. Semuanya dosa. Oh, tapi sesungai Jawi tidak ada yang sholat berjamaah. Tapi ada satu masjid, yaitu Masjid Al-Khairat, melakukan sholat berjamaah, maka yang lain gugur dosanya. Disebabkan ada sebagian yang melakukan sholat berjamaah. Itu namanya fardu kifayah. Terus, ini wahuwa gaulun Nawawi. Ini menurut Imam Nawawi. Wa indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, annaha sunnah muakkadah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Jadi sholat berjamaah hukumnya sunnah. Ahkamu sholatil jamaah sab'ah. Hukum sholat berjamaah ada 7. Fardu ainin, fardu ain. Wa dzalika fi sholatil jum'ah. Dan hal itu di dalam sholat Jum'ah. Alaman tajibu alaihim, bagi orang yang wajib sholat Jum'at. Jadi hukum sholat berjamaah terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama hukumnya fardu ain. Fardu ain, sholat apa yang fardu ain? Yaitu sholat Jum'ah. Sholat Jum'at bagi semua laki-laki. Per orang wajib ke masjid, wajib sholat Jum'at. Kecuali musafir, tidak apa-apa. Hati-hati ya. Orang yang tidak sholat Jum'at berturut-turut lebih dari 3 kali dengan sengaja, maka dia tertulis sebagai orang munafik. Di sini udah dicat, ya di hatinya nih, hati yang hitam di sini. Kalau sengaja 3 kali Jumat. Kalau kita tak sengaja tidak apa-apa. Contoh ketiduran, ya saya pernah tidak sholat Jumat. Ya, udah kebetulan istri dengan anak balik ke peneraman. Balik ke peneraman. Saya saking ngantuknya banyak jadwal ceramah. Ini ada saya jadwal khutbah nih. Jadwal khutbah di masjid. Tak salah daerah Tanjung kalau tidak salah ya. Balik ke rumah nyampe jam 2:30. Jadi tidak keluar subuh masih ngimam, masih ngajar. Akhirnya jam 7:30 tidur. Udah setel alarm nih. Alarm disetel. Ya, disetel alarm. 3 HP disetel alarm. Tak terbangun. Bangun jam 12:30. Jadi orang nelpon nih, yang panitia masjid nelpon nih, enggak dengar. Iya mau diapakan nanti? Enggak dosa. Ya kita tak sengaja, enggak dosa. Nah kita udah berusaha ngidupkan. Oh di rumah enggak ada orang. Kecuali kalau di rumah ada istri, anak, itu jam 10:30 udah bangun kan tuh. Apa ada waktu itu semua anak istri balik ke peniram, saat saya sendiri. Ya enggak dosa. Tapi kalau kita sengaja enggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ini dihitung sebagai orang munafik. Terus yang kedua, hukumnya sholat jamaah fardu kifayah. Sama dengan fardu kifayah. Ya, menurut Imam Nawawi sama dengan pendapat tadi yang pertama. Yang ketiga hukumnya mandubah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Fin nawafil allati tusra' fiha al-jamaah kal idain wal istisqa. Jadi hukum sholat berjamaah hukumnya sunnah di dalam sholat-sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah. Di antaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sholatnya sunnah, berjamaahnya juga sunnah. Sholat istisqa, sholatnya sunnah, berjamaahnya juga sunnah. Wa jamaatin nisa, ibu-ibu nih bu. Nah ibu-ibu jamaatin nisa, berjamaahnya perempuan. Jadi kalau yang laki-laki ini kalau ikut Imam Nawawi, yang laki-laki ini hukumnya fardu kifayah. Sedangkan perempuan hukumnya sunnah, ibu-ibu.
Andaikan ibu-ibu menimbulkan fitnah datang ke masjid, lebih bagus enggak usah ke masjid. Umpama ibu-ibu adalah perempuan tercantik di Pontianak, cantik sekali, tercantik. Ya, kalau sampai ibu ke masjid, pokoknya bapak-bapak sholat bukan ngadap kiblat, ngadap timur. Jadi sholatnya gini, saking cantiknya. Lebih bagus gimana ini perempuan yang cantik ini? Lebih bagus enggak usah ke masjid. Agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia biasa-biasa kayak istri bapak di belakang, Pak, standar lah Pak, standar. Sama istri saya, cantiknya standar. Ya, kayaknya enggak ada orang lerek-lerek. Aman Pak ya, aman. Enggak apa-apa sholat berjamaah ke masjid Bu. Bapaknya pun ganteng-gantengnya pun standar sama dengan saya. Enggak ada yang sangat ganteng sekali, enggak ada. Paling sini paling ganteng siapa sini? Ya Ari lah nih paling ganteng nih. Iya. Makanya dia tak laku kawin saking gantengnya. Yang keempat, mubahah. Hukumnya mubah berjamaah. Maksudnya mubah, kalau kita berjamaah tidak dapat pahala. Fin nawafil lati la tusra fihal jamaah. Di dalam salat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah, seperti qadduha wa rawatib, seperti salat duha. Salat duha hukumnya sunnah. Tapi sholat duha tidak dianjurkan berjamaah. Lalu kita mengadakan sholat duha berjamaah. Contohnya di Al-Jihad itu biasa, santri sholat duhanya berjamaah. Kenapa? Tidak apa-apa berjamaah, tapi tidak dapat pahala. Hukum berjamaahnya bukan sunnah, hukumnya mubah. Mubah artinya boleh, tapi tak dapat pahala berjamaah. Kenapa di pondok biasa sholat duhanya berjamaah, sholat tahajud berjamaah? Agar tak ribut, tak gurau. Kalau tidak berjamaah, kan tambah apa bisa tidak khusyuk Pak? Satunya ruku, satunya iktidal, satunya sujud. Ya, tapi kalau berjamaah rapi, sama Allahu Akbar ruku, sami Allah liman ruku. Jadi kayak sholat duha, sholat tahajud itu tidak disunnahkan berjamaah. Tapi andaikan mau berjamaah, hukumnya boleh-boleh saja. Terus yang selanjutnya hukumnya makruhah. Berjamaah hukumnya makruh idza kana al-imam fasikon au mubtadi'an. Kalau imamnya fasik, imamnya ahli maksiat, makruh kita berjamaah kepada dia. Umpama naudzubillah. Saya umpama kerja saya nih suka berzina. Saya ustaz penceramah tapi suka berzina. Tahu orang semua tahu. Saya kalau tiap hari berceramah, tapi kalau malam Ahad pergi ke diskotik, bawa cewek, suka mabuk. Ya, lalu saya jadi imam, suara saya enak hafal Quran. Walaupun suaranya enak, walaupun dia hafal Quran, tapi ini imam orangnya fasik. Fasik itu ahli maksiat, suka maksiat, makruh kita bermakmum padanya. Anda kan bermakmum, sah solatnya, tapi hukumnya makruh. Artinya makruh tak bagus, pahalanya berkurang. Ya, makanya lebih bagus cari imam, yang imam tuh sunnahnya yang bagus nih, cari imam yang kita senangi. Nah, juga makruh juga kita bermakmum kepada orang yang kita benci. Umpama di sini nih ada salah satu yang memusuh, tak baik. Lalu nih musuhnya jadi imam. Jadi imam. Kita yang di belakang enggak apa-apa. Lebih bagus kita yang di belakang yang memusuhkan dia, tak usah jadi makmum. Kenapa? Makruh. Sah, solatnya sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Enggak mungkin khusyuk, enggak mungkin. Allahu Akbar. Meramput kau ya, sok alim kau. Kau kemarin ngaco bini aku. Ada kecucuk di belakang kau nih. Tetap kita tak khusyuk. Lebih bagus tak usah bermakmum dengan dia. Solat sendiri je lah. Atau cari makmum yang lain. Terus haram masihah. Ada hukum solat berjamaah haram. Kalau kita berjamaah dosa, tidak boleh. Tapi sah. Walaupun berjamaahnya dosa, tapi hukum solatnya sah. Bermakmum kepada siapa? Berjamaah dengan siapa? Idza kanat fi ardin maghsubah. Kalau kita berjamaah di tanah yang dighasab, tanah curian, tanah rampasan. Umpama ini tanah sengketa, tanah sengketa. Enggak boleh tuh, haram. Ya, kita sholat anggaplah ini ini tanah nih yang kita duduk ini tanah. Ini sengketa antar Mehmet dengan Rudi. Ribut, kata Mehmet punya Mehmet, kata Rudi punya Rudi. Belum diselesaikan nih perkara. Belum jelas ini punya siapa nih tanah. Atau tanah nih rampasan. Ini sebenarnya punya Rudi, kena Mehmet diambil, dibuatkan surat. Berarti ini tanah haram namanya, tanah haram. Kita berjamaah di sini, ini hukumnya haram.
Semua imamnya haram, makmumnya haram, dosa semua. Tapi sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, cuma haram. Kenapa? Karena tempat yang kita sholati haram. Begitu pula, bukan cuma tanah. Contoh lain, sajadah hasil curian, atau songkok hasil curian, atau bukan hasil curian, hasil ghosab. Ghosab nih, make barang orang tanpa izin, tapi dibalikkan lagi. Itu ghosab. Beda dengan nyuri. Nyuri make barang orang tanpa izin dan tidak dibalikkan lagi. Itu curi. Nah, banyak ghosab. Hati-hati Pak ya. Termasuk ghosab dipakai sendal. Ada orang masuk masjid bapak slow aja pakai sendal dia. Basuh kaki ke parit. Tak boleh, ini haram. Ini namanya ghosab. Wudu kita sah tapi dosa haram. Wudunya sah tapi haram. Contoh lain umpamanya, bapak santai aja. Ada minyak wangi, bapak ada minyak wangi di sini. Ambil bapak colet. Enggak boleh, Pak. Ini bisa jadi ini punya masjid atau bisa jadi punya orang ketinggalan. Jadi jangan langsung itu main-main ambil ya. Apalagi ada contoh ghosab santri. Kalau paling banyak itu santri di pondok. Paling santri. Ya, sendal saya biasa di ghosab. Degil budak-budak pondok itu ya. Kita udah pakai masuk musola, sendal saya. Ketika saya keluar, sendal saya udah dibalik kena budak nih, udah kecil dibalikkan. Oh, masya Allah, bagus kocong. Sendal aku dibalikkan, mudah-mudahan kau jadi santri yang soleh. Ketika saya pakai, basah pula sendal itu. Ngamulah basah cong. Maaf mas, dipakai sebentar, kurang ajar kau. Aku kira dia bagus, rupanya udah pakai dibalikkan sendal. Itu santri ya. Harap maklum lah. Terus ada lagi waharamun ma'a adami sihah. Haram berjamaah dan juga tidak sah solatnya. Idza talafa nadmu sholat, jika berbeda susunan solatnya. Maksudnya gimana? Imamnya sholat jenazah, kita bermakmum di belakang sholat duhur. Ya tidak sah. Udahlah haram, tidak sah. Ngapa? Karena beda susunan sholatnya. Imamnya sholat jenazah, kita colek belakang. Kita belakang sholat duhur. Ya imamnya tidak ada ruku-ruku. Mana ada sholat jenazah ruku? Kecuali yang kemarin tuh viral tuh. Ada petugas medis yang pakai baju corona tuh. Dia ruku, sujud, ya. Harap maklum ya. Terus afdaliyatul jama'atil katsirah. Mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan, silahkan. Oke, keren. Silahkan. Nabi Muhammad setelah membaca Fatihah, sholat berapa biasa? Sholat duha, semua sholat sunnah, surahnya bebas. Bebas, mau surah apa saja, bebas. Nah, cuma kalau sholat duha lebih cocok kita rakaat pertama baca surah ad-duha. Wadduha wal laili idza saja. Rakaat kedua biasanya kita ngambil surah Al-Ikhlas, Qul hu. Tapi andaikan kita pakai surah-surah lain, boleh-boleh saja. Mau panjang, salat duha, kita mau baca rakaat pertama baca Yasin. Rakaat kedua baca surah Ar-Rahman, boleh. Salat sunnah silakan, mau panjang-panjang, boleh. Salat duha mulai dari jam 8 2 rakaat nih. Mulai rakaat pertama dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam karena megang Quran 2 juz. Rakaat kedua dari jam 9 sampai jam 11. Boleh tidak apa-apa. Yang tak boleh kemarin, yang tak bagus, jika jadi imam sholat wajib panjang-panjang baca surah, itu tak bagus. Nabi marah. Kenapa? Karena makmum di belakang kita tidak tahu sehat, sakit kan, senang, susah, galau, risau, kelaingan suami, kelaingan bini, tambah panjang semua. Nah, itu tidak bagus. Kalau sholat sunnah silakan saja. Jadi semua sholat sunnah bebas bacaannya, dipersilahkan. Mau baca seperti apa? Kalau di al-jihad, boleh di sini ngambil di al-jihad tuh. Kalau di al-jihad sholat berjamaah 5 waktu sama dengan di Yaman. Surahnya kita tempelkan di sini. Boleh nanti ngambil di pondok ya, minta foto, minta print kan ke Ari ini nanti nih, tempel di situ. Jadi kalau di Yaman udah ada Pak surahnya Pak. Duhur surah apa, asar surah apa, maghrib
Senin, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lain surahnya. Selasa, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lain surahnya. Dan surahnya pendek-pendek semua, tidak ada panjang-panjang. Paling panjang cuma surah itu hal hataka hadithul ghasyiyah. Nah, itu paling panjang al-ghasyiyah, jangan sabbih isma rabbikal a'la. Itu yang paling panjang. Yang lain pendek-pendek semua. Ah, boleh di sini tempelkan nanti yang jadi imam tinggal dilihat. Ini hari apa? Oh, sekarang malam Selasa, salat Isya. Jadi sebelum imam lihat. Enggak, itu semua orang Yaman pakai itu imamnya. Jadi enak, enggak bingung. Kadang-kadang kan imamnya bingung. Ya, nyampe waladhdallin amin. Ah, bingung mau baca surah apa ya? Bingung dia. Tapi kalau ada itu kan enak, tinggal lihat. Jadi bebas Pak Dra'iyah mau baca surah apa saja. Ada lagi silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Afdhaliyatul jama'atil katsirah. Ya, jadi paling utama itu sholat berjamaah yang banyak orangnya. Tambah banyak orang yang berjamaah, tambah besar pahalanya. Orang berjamaah 2 orang dengan orang berjamaah 10 orang, lebih besar yang 10 orang. Orang jamaah di surau dengan jamaah di masjid, lebih besar pahala jamaah ke masjid. Kenapa? Karena lebih banyak jamaah di masjid daripada jamaah di surau. Terus di sini, idza kana imamul jamaah. Jadi afdal al-jamaatul katsira afdal minal jamaatil qalilah illa fi masail. Salat berjamaah yang makmumnya ramai lebih utama pahalanya daripada sholat berjamaah yang makmumnya sedikit, kecuali di dalam beberapa masalah. Yang pertama, idza kana imamul jamaatil katsirah fasiqon. Jika imamnya jamaah yang ramai, imamnya fasik, ahli maksiat. Umpama di surau Ad-Da'wah makmumnya 10 orang sikit. Di Masjid Al-Khairat makmumnya ramai ini 50 orang. Hanya saja di Masjid Al-Khairat imamnya fasik. Imamnya hafal Quran, tapi suka pakai narkoba, suka berzina, suka berjudi. Sedangkan di masjid di surau Ad-Da'wah yang makmumnya sedikit, imamnya Masya Allah bagus. Gimana? Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar mana? Padahal tadi kan dibilang lebih besar yang jamaahnya banyak. Betul, kecuali jika imamnya fasik, ahli maksiat, walaupun jamaahnya lebih ramai, tidak bagus. Lebih bagus kita cari surau yang kecil, yang jamaah sedikit, tapi imamnya orang yang soleh. Yang kedua, idza kana imamul jama'atil katsirah sahibu bid'ah la yukaffar biha karafidi aw mujassim. Di surau Ad-Da'wah imamnya mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di Masjid Al-Khairat imamnya orang Wahabi. Tahu orang Wahabi? Orang Salafi Pak Bu ya. Ini sekarang udah banyak di Pontianak nih. Tanda-tanda mereka orang Wahabi Salafi ini, mereka biasa tak mau pakai songkok, jarang pakai songkok. Jarang pakai kain sarung, mereka pakai celana dan celananya tinggi. Nah, tinggi di atas mata kaki. Ini orang-orang Wahabi. Mereka suka kafir-kafirkan kita nih. Kalau pergi ke kuburan wali, ke Batu Layang, itu syirik, kafir, masuk neraka. Baca tahlil itu bid'ah. Nih bulan depan nih berapa hari lagi nih? 2 minggu lagi. Maulid bid'ah, masuk neraka. Jadi seakan-akan surga punya datuk dia kali ya. Jadi selain dia masuk neraka. Ini orang-orang Salafi Wahabi. Jadi andai seperti di mana? Ini ada beberapa masjid di Pontianak nih. Iya. Ada beberapa masjid di Pontianak udah dipegang oleh Salafi Wahabi. Yang asalnya Ahlussunnah wal Jamaah sekarang dipegang oleh Salafi Wahabi. Umpama bapak ketika jalan-jalan dengan istri bapak sekeluarga, tiba-tiba azan, bapak lalu singgah ke masjid. Bapak lihat. Udah bapak curiga dah. Jamaahnya pakaiannya udah lain-lain dah. Enggak sama dengan biasa kita kan? Lain. Imamnya pun lain. Biasa mereka nih jidatnya nih hitam. Ini orang Salafi Wahabi. Sininya nih hitam. Karena mereka ini salah menafsirkan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda penghuni surga nanti nampak bekas sujud di muka, di dahi. Makanya mereka banyak hitam-hitam. Biar tahu bahwa inilah calon-calon penghuni surga. Ini bodoh bala. Maksudnya firman Allah, nanti di surga, tanda-tanda penghuni surga, di sini ini ada
Tanda, bukan tanda hitam, bercahaya, terang. Jadi orang yang rajin ke masjid ahli sujud di sininya terang, bercahaya, bukan hitam. Itu hitam bukan karena ahli sujud, itu digosok-gosokkan di pantat kuali. Gini ya hitam. Ya. Ini salah, hitam. Loh, kalau enggak percaya coba lihat. Ada enggak ulama-ulama yang terkenal yang hitam sininya ada? Coba lihat Habib Umar, hitam enggak? Enggak. Abuya, Habib Zain Baharun, bin Segaf Baharun, Ustaz Somad, hitam enggak? Habib Amin, Habib Tohal Jufri, hitam enggak? Apakah mereka enggak ahli sujud? Oh, mereka ahli sujud, tapi enggak hitam. Terus kenapa mereka orang-orang Salafi Wahabi bisa hitam? Itu bukan ahli sujud. Tiap sujud gesek-gesek kan dia ke karpet dah. Gini, hitam. Kalau mau cepat, ada yang mau cepat hitam, pakai tamplas gini. Cepat hitam. Nah, jadi andaikan imamnya Wahabi atau imamnya Syiah, makmumnya ramai 1000, sedangkan di surah Ad-Da'wah hanya 10 orang makmumnya, tapi imamnya orang ahli sunnah, orang-orang kita ahli sunnah, enggak usah sholat di sini, pindah sholat ke surah Ad-Da'wah. Jadi andaikan Bapak udah masuk masjid, lihat imamnya orang Wahabi yang enggak sama aliran dengan kita, ya udah, enggak usah sholat berjamaah, sholat sendiri pun tak apa-apa, di masjid itu sholat sendiri aja. Kenapa? Hukumnya makruh, enggak bagus, ya. Udah azan? Masuk. Nah, udah, karena ini udah azan, kita insyaallah lanjut. Malam Selasa depan libur. Karena saya ceramah di Mempawah, ngisi acara robok-robok. Diundang oleh keluarga besar Persatuan Melayu dan Bugis Mempawah. Ngundang saya untuk ceramah di acara robok-robok, disimpan malam hari, malam Selasa. Tapi malam Selasa selanjutnya insyaallah taklim. Lihat jadwal dulu ya. Saya ini ada jadwal ke Ketapang 4 hari. Insyaallah kalau jadi Ketapang udah positif, udah beli tiket. Juga ada orang ngundang di Riau, Sumatera, kampungnya Ustaz Somad. Ini masih dirapatkan. Tak tahulah, mudah-mudahan jadilah ya, biar tahu gak ke Riau. Ya, mudah-mudahan semuanya selamat, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.